Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 5, welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Sains. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Today we will continue our lesson to loudness of sound and how sound travels. Are you ready to study? I'm hoping that you are always ready to study. Now, please prepare your science book. If you're ready, let's continue. Before we start the lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Now let's review again what we have learned last week. Classify these instruments. Coba teman-teman kelompokkan alat musik di bawah ini. Kemarin kita sudah belajar ada 3 jenis alat musik. Yang pertama adalah string instruments atau alat musik yang menggunakan dawai. Second is wind instruments atau alat musik tiup. Dan yang ketiga adalah percussions atau stroke instruments, alat musik yang dipukul. Berarti kira-kira alat musik ini termasuk apa ya? Ya, dia termasuk dalam wind instruments. Lalu bagaimana dengan alat musik ini? Yes, correct. This is string instrument. Bagaimana dengan yang di tengah? Ya, dia termasuk dalam percussion or stroke instrument. And the last one is wind instrument. Okay, good job. Okay, now, what will you hear if someone is playing a drum around you? Kira-kira apa yang akan teman-teman dengar jika ada seseorang bermain drum di sekitar kamu? Apakah suaranya akan keras atau pelan ya? And what will you hear if someone is whispering onto your ear? Lalu bagaimana jika ada seseorang yang berbisik ke telingamu? Suara apakah yang kamu dengar? Suara yang keras atau suara yang lembut? Nah, hari ini kita akan membahas untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Loudness of sound. One way that sounds can be different is their loudness. Salah satu cara yang membuat suara dapat berbeda adalah kekerasannya. Blowing a whistle, for example, produces a loud sound. Meniup fluid, sebagai contoh, menghasilkan suara yang keras atau loud sound. A whisper is an example of a soft sound. Sedangkan untuk bisikan atau whisper adalah contoh dari suara yang lembut atau soft sound. Kemarin kita tahu bahwa suara adalah salah satu energi. Sehingga, the louder the sound, the more energy it has. Atau semakin keras suaranya, maka semakin banyak energi yang dia punya. Nah, tadi kita tahu bahwa blowing a whistle produces a loud sound. Jadi, meniup fluid menghasilkan suara yang keras. Teman-teman pasti pernah mendengarnya, bukan? Sedangkan, bisikan menghasilkan suara yang lembut, atau soft sound. Lalu bagaimana dengan petir dan suara dari kawanan burung? Kira-kira mereka menghasilkan suara yang keras atau suara yang lembut ya? Thunder, aeroplanes, birds, and bees all produce sound. Petir, pesawat terbang, burung-burung, dan lebah juga menghasilkan suara. Nah, cobalah urutkan. Arrange these sounds in order from softest
to loudest. Coba kira-kira teman-teman urutkan, mana yang paling keras dan mana yang paling lembut. Lalu, coba teman-teman bayangkan. Imagine the sound made by aeroplane, and how will the sound change as the aeroplane moves further away? Coba teman-teman bayangkan ada di dekat pesawat terbang. Dan pesawat terbangnya akan berangkat. Suara seperti apa yang teman-teman dengar? Tapi, ketika pesawat terbangnya menjauh, apakah suaranya berubah? Pastinya berubah ya teman-teman. Karena the greater the distance from the source of a sound, the softer the sound. Semakin besar jarak dengan sumber suaranya, maka suaranya akan semakin pelan atau semakin lembut. Nah, inilah contoh dari kekerasan suara. Setelah ini, teman-teman akan melihat video. Disimak dengan baik ya. Today we're going to talk about loud and soft sounds. Loud sounds are powerful sounds that are high volume. Soft sounds are gentle sounds that are low in volume. We use our ears to listen to these sounds, or our sense of hearing. These things produce loud sounds. Let's listen to them. These things produce soft sounds. Let's listen to them. Today we learned about loud and soft sounds. We use our ears to listen to these sounds. Tadi kita sudah menjawab mana suara yang keras dan mana suara yang lembut. Dan apa pengaruh jarak dari perubahan suara. Coba sekarang teman-teman bayangkan, kenapa kita bisa mendengar suara yang jauh? Atau bagaimana hewan-hewan di dalam air dapat berkomunikasi. Berarti suara itu melewati apa ya? Cobalah teman-teman lakukan percobaan ini di rumah. Press your ear against your table and get a friend to gently tap the surface of the table. Coba letakkan telinga di atas sebuah meja. Dan minta tolong kepada kakak atau adik untuk mengetuk dengan pelan permukaan dari mejanya. Apa yang akan teman-teman dengar? Pastinya teman-teman akan mendengar suara. The sound that you hear is produced when the vibrations travel through the wooden table. Suara yang kamu dengar itu adalah getaran yang berjalan melalui meja kayunya. Hal ini menunjukkan this shows that sound can travel through solids, bahwa suara itu dapat berpindah melalui benda padat. Hal yang sama terjadi pada permainan telepon-teleponan. Apakah teman-teman pernah membuatnya? Biasanya, telepon-teleponan ini terbuat dari kaleng yang dihubungkan dengan tali. Ketika seseorang berbicara, maka orang yang lain dapat mendengar apa yang dia bicarakan. Bagaimana ya suara itu dapat berpindah? Jadi, ketika seseorang berbicara, maka bagian dari kaleng ini akan bergetar, dan getarannya akan diteruskan melalui string atau kabel ini. Sehingga orang yang lain dapat mendengar apa isi yang dia bicarakan.
Inilah contoh dari sound can travel through solids. Lalu bagaimana jika seseorang berada di dalam air? Seperti apa dia berkomunikasi? Coba teman-teman lihat gambar ini. Syarif is tapping his metal tank with a metal torch. Jadi, Syarif dan Majid sedang menyelam. Dan Syarif mengetuk tangki logamnya dengan senter logam. Ternyata, Majid can hear the tapping sound. Majid bisa mendengar suara ketukan itu. Ternyata, the tapping produces vibrations that travel through water. Ketukan itu ternyata menghasilkan getaran, sehingga getarannya berpindah melalui air. Hal ini menunjukkan bahwa sounds can travel through liquids, atau suara dapat berpindah melalui benda cair. Hal yang sama terjadi pada binatang, teman-teman. Contohnya apa ya? Nah, mari nanti kita lihat. Contoh selanjutnya, misalnya di ruang kelas. Sebelum pandemi, saat teman-teman belajar di ruang kelas, teman-teman bisa mendengar suara dari guru yang mengajar. Atau pupils can hear their teacher talking to them. Bagaimana cara suara itu berpindah? Ternyata, sound can travel through air. Suara itu dapat berpindah melalui gas atau udara. Oleh karena itu, teman-teman bisa mendengar apa yang guru bicarakan di dalam kelas. Therefore, sound can travel through solids, liquids, and gases, or air. Berarti kita tahu bahwa suara dapat berpindah melalui benda padat atau solid, benda cair atau liquid, and gas atau udara. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ternyata ada hewan yang menggunakan suara di dalam air untuk berkomunikasi, yaitu whales and dolphins, atau paus dan lumba-lumba. Whales and dolphins use sounds to communicate with one another underwater. Mereka menggunakan suara untuk berkomunikasi dengan yang lainnya di dalam air. However, loud noises from ships can make them deaf. Namun, tahukah teman-teman bahwa suara yang keras dari sebuah kapal ternyata dapat membuat mereka tuli? Oleh karena itu, sebuah kapal biasanya dilarang untuk menghasilkan suara yang keras, karena dapat mengganggu kehidupan dari hewan-hewan di dalam air. Nah, sekarang coba teman-teman tebak. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa ya? Suaranya dapat berpindah melalui apa? Solid, liquid, or gas? Jadi di sini ada anjing yang sedang menggonggong dan ada manusia. Ternyata manusianya dapat mendengar apa yang dihasilkan dari suara anjingnya. Ya, berarti kita tahu dari gambar ini, sound can travel through gas or air. Atau suara dapat terpindah melalui udara atau gas. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang sound energy. Mari kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari. Kita tahu sound energy is produced by vibration. Energi bunyi atau suara dihasilkan dari getaran. Nah, suara ini can be loud or soft.
Dia bisa menghasilkan suara yang keras atau bahkan suara yang lembut. And sound can travel through solids atau benda padat, liquids atau benda cair, and gases atau gas. Nah, inilah apa yang sudah kita pelajari 2 minggu sampai hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik ya. Oke, grade 5, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Hari ini adalah hari terakhir teman-teman untuk belajar sains di semester 1. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk kembali belajar di semester selanjutnya. Jangan lupa untuk persiapkan diri kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester. Now, for your exercise, please finish your workbook, activity 31, pages 60 until 61. Coba teman-teman selesaikan activity 31 di halaman 60 sampai 61. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Oke teman-teman, sekarang let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.